Shalom dan puji Tuhan saudara, sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ke-10 pada minggu ini yang bertajuk Perjanjian Baharu. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada pagi ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk sama-sama mempelajari Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan puji Tuhan karena saudara terus bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat setiap minggu, khususnya pada minggu ini. Pertanyaan utama untuk Sekolah Sabat pada minggu ini ialah, apa perjanjian baharu itu? Apakah ada persamaan dan perbezaan di antara perjanjian lama dan perjanjian baharu? Apa kaitan perjanjian ini kepada manusia? Di screen, seperti biasa, adalah paparan ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Ayat hafalan kita saudara, di dalam Yeremia 31 ayat 31, berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dalam pelajaran kita sebelum ini, kita telah belajar bahwa Tuhan menetapkan suatu perjanjian kekal. Lalu, mengapa kita berbicara tentang perjanjian baru dalam pelajaran hari ini? Apakah ada perbezaan antara perjanjian baru dan perjanjian lama itu? Apakah keduanya serupa atau bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas pelajaran-pelajaran kita menurut topik-topik yang dipaparkan di screen. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru itu penulisnya adalah sama, hukumnya adalah sama, akan datang waktunya. Nah saudara, mari kita lihat pertanyaannya. Apakah ada perbezaan atau persamaan di dalam perjanjian lama yang kita sudah pelajari sebelum ini? Apakah penulis dan hukum itu sama saja? Yeremia 31 ayat 33 dan 34, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Lihat saudara, ada satu perjanjian yang Tuhan wujudkan atau berikan kepada manusia. Apa yang telah berlaku? Orang Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Oleh karena itu, Yeremia menubuatkan perjanjian baru antara Tuhan dan umatnya. Namun, ada unsur yang tetap sama di dalam perjanjian baharu itu. Apa itu saudara? Kita lihat di screen. Ada 3 persamaan yang sama di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Yang pertama itu adalah penulis yang sama. Tuhan adalah pencipta perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sama. Hukum Tuhan adalah dasar dari perjanjian. Kemudian yang ketiga, dasar yang sama, yaitu didasarkan pada pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Jadi ada 3 unsur utama persamaan perjanjian sebelum ini dan perjanjian baru yang dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Di mana saudara, perjanjian baharu itu bukanlah sesuatu yang jauh berbeza dengan perjanjian lama yang dibuat dengan Israel di Gunung Sinai. Sebenarnya, masalah dengan perjanjian Sinai bukanlah disebabkan ia sudah lama atau sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, masalahnya adalah bahwa ia atau bangsa Israel telah melanggar perintah Tuhan itu. Perjanjian baharu adalah perjanjian yang diperbaharui di dalam beberapa hal. Itu adalah kelengkapan
atau penggenapan dari yang pertama. Seterusnya topik kedua mengenai dengan perjanjian lama dan perjanjian baru itu hubungannya yang sama dan sangat berkait dengan apa? Hati. Mari kita lihat saudara, pertanyaannya. Apa hubungan yang sama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu? Apa kaitan hubungan ini dengan kedua-dua perjanjian ini? Hosea 2 ayat 18 hingga 20. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Mari kita lihat saudara, dari sudut hubungan di dalam ayat ini. Bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tetapi dia atau Tuhan ingin memperbaharui hubungan mereka. Itulah inti dari perjanjian baru itu, yaitu Tuhan ingin memenangkan hati kita lagi, yaitu hubungan tetap sama selamanya. Dia ingin memperbaharui pikiran dan perasaan kita. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Lihat saudara dari ayat ini, perbaharui hatimu dan rohmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Meski demikian, ini bukanlah tujuan yang baru. Itu adalah hubungan yang sama yang sejak dari awal Tuhan ingin miliki dengan umatnya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Lihat saudara, persamaan yang tidak pernah berubah, yaitu hubungan Yesus atau Tuhan mau sentiasa ada hubungan dengan kita. Tuhan mengasihi kita sejak dari awal sehingga saat ini, dan pastinya sampai selama-lamanya. Pena Inspirasi mengatakan, hukum yang sama ini yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya, kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri. Maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh itu. Melalui anugerah Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Seterusnya, kita lihat perjanjian baru dan perjanjian lama itu. Apakah tujuan yang sama? Apa tujuan yang sama tersebut di dalam perjanjian lama itu dan perjanjian baru? Yesaya 56 ayat 7 mengatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan ingin mengundang semua bangsa untuk menjadi bahagian dari janjinya itu. Ini adalah inti dari perjanjiannya dengan Israel. Perjanjian baru memiliki tujuan yang sama. Kasih karunia Tuhan tersedia bagi siapa sahaja yang menginginkannya melalui darah Yesus. Orang-orang Yahudi yang menerima Yesus memeluk perjanjian baru ini dan membangun fondasi atau dasar gereja. Kemudian orang bukan Yahudi dari setiap bangsa bergabung dalam perjanjian dan dicangkokkan atau dilekatkan ke dalam umat Allah yang benar. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya di dalam topik yang kedua ini kita mempelajari dan memberi penjelasan kepada kita bahwa perjanjian lama yang Tuhan berikan dan perjanjian baru itu tujuannya adalah tetap sama. Oleh itu saudara, kita mengetahui bahwa tujuan perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak pernah berubah. Itu tetap sama, karena itu adalah kerinduan dan kehendak
Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita pada saat ini. Seterusnya saudara, topik yang keempat yaitu perjanjian yang lebih baik, janji yang lebih baik. Pertanyaannya, apa perjanjian yang lebih baik tersebut? Apakah ada memang perbezaan di antara perjanjian itu? Ibrani 8 ayat 6 katakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara, bagaimana kita melihat ayat ini di sudut pandang perjanjian baru dan perjanjian lama? Kitab Ibrani menjelaskan bagaimana Yesus menggenapi nubuatan perjanjian baru dalam Yeremia 31 ayat 31 hingga 34. Itu juga menjelaskan perbezaan antara kedua perjanjian itu. Mengapa perjanjian baru lebih baik dari yang lama? Perjanjian lama menggunakan simbol untuk menjelaskan keselamatan. Dalam perjanjian baru tidak ada simbol yang diperlukan, karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan menjadi pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Mengapa janji yang baru lebih baik? Keselamatan adalah sama pada kedua perjanjian, tetapi yang lama didasarkan pada suatu janji di masa depan. Perjanjian baru didasarkan pada suatu janji yang telah digenapi Kristus. Inilah artinya daripada perjanjian yang lebih baik itu, yaitu digenapi oleh janji Tuhan. Dia telah menggenapinya sendiri. Yang terakhir, topik yang kelima, korban yang lebih baik, keimamatan yang lebih baik, yaitu adanya imam. Apa korban yang lebih baik tersebut? Ibrani 2 ayat 17 katakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Korban perjanjian lama sesungguhnya tidak dapat membersihkan dosa para pemberi persembahan atau menguduskan mereka. Bagaimanapun, pengorbanan Kristus dalam perjanjian baru dapat menghapus dosa-dosa kita dan menguduskan kita. Begitu pula, ada imam dalam perjanjian lama yang tidak sempurna dan harus digantikan oleh generasi berikutnya. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah imam besar sampai selama-lamanya. Selain itu, dia melayani seperti hal itu di sorga. Tirai di tempat yang maha kudus robek ketika Yesus mati. Kejadian ini menandai transisi dari simbol kepada kenyataan, dari perjanjian lama kepada yang baru. Pena Inspirasi juga menjelaskan, sekalipun perjanjian ini diadakan dengan Adam dan diperbaharui kepada Abraham, itu tidak dapat disahkan sampai kepada kematian Kristus. Itu telah ada oleh janji Allah semenjak dinyatakannya penebusan manusia untuk pertama kalinya. Itu telah diterima oleh iman. Tetapi apabila itu disahkan oleh Kristus, itu disebut satu perjanjian baru. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita dalam minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa perjanjian baru adalah penyataan rencana penebusan yang lebih besar, lebih lengkap, dan lebih baik. Kita yang mengambil bahagian, mengambilnya melalui iman. Iman yang dinyatakan dalam mematuhi hukum yang telah tertulis di dalam hati kita. Sekian pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini saudara. Semoga ini boleh membantu kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, pada saat ini kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau bersama dengan kami di dalam pembelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.